Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Juwali SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Rosdiana SPD selaku guru matematika di SMP Negeri 24 Bulukumba. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi ya Bu. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu. Ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan apa kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu akan bawakan pada pertemuan matematika nantinya di kelas Ibu. Yang pertama, melalui literasi, siswa dapat melakukan operasi aritmetika pada bilangan bulat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui literasi, kegiatan siswa dapat menggunakan operasi aritmetika pada bilangan bulat dan memberikan estimasi dalam penyelesaian masalah. Iya. Jadi ada dua tujuannya Bu. Kira-kira area pengembangannya bagaimana? Yang pertama adalah realisasi pengetahuan dan keterampilan. Untuk di area pengetahuan, saya akan melihat bagaimana siswa dapat menyelesaikan operasi bilangan bulat. Kemudian di area keterampilan, di situ siswa akan bisa menyelesaikan soal-soal cerita matematika, misalnya soal cerita penyelesaian masalah dalam kehidupan. Kira-kira Ibu bisa menguraikannya? Baik. Di sini saya akan mendengar bahwa kira-kira metode pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas bagaimana Ibu? Metode akan saya lakukan Ibu Pak adalah metode pembagian kelompok atau diskusi kelompok. Kemudian saya akan melakukan penugasan dengan memberikan LKPD kepada peserta didik. Bagaimana dengan media pembelajarannya Ibu? Ya, media pembelajaran seperti yang lalu saya lakukan Ibu Pak, saya akan memberikan LKPD kepada peserta didik untuk yang setelah saya desain melalui PowerPoint dan otomatis akan menggunakan laptop. Iya. Baik Ibu, nanti setelah kegiatan observasi dan pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu bisa ambil dari pertemuan kita hari ini? Dengan pertemuan hari ini, saya mendapat gambaran apa-apa yang harus saya gunakan nantinya untuk bisa saya persiapkan di saat proses belajar, sehingga saya bisa melakukan pengajaran sesuai apa yang diharapkan melalui percakapan pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak sekalian, seperti biasanya kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas.
Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada temannya yang tidak hadir? Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua di bawah. Oh, alhamdulillah hadir semua. Ya, oke. Hadir semua. Nah, anak-anakku sekalian, karena hari ini semua alhamdulillah temannya hadir, berarti kita bisa belajar dengan baik seperti minggu-minggu yang lalu. Bagaimana semangatnya tetap ada, oke? Iya. Nah, sekarang minggu lalu kan kita sudah belajar tentang bilangan. Oke. Masih ada yang ingat materi bilangan bulat? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif dan bilangan Positif. bisa diulangi sih Pak? Bilangan negatif dan positif. Iya, kalau Asifa dia sebut 2. Nah, ada yang bisa ingat tidak? Bilangan bulat itu kan terdiri dari 3. Iya. Negatif 0. Iya. Bilangan negatif Nol. iya, dan bilangan positif. Nah, kita mungkin masih ingat yang lalu, boleh itu tulis seperti ini. 2 itu titik-titik lebih besar apa lebih kecil? Oke, ada yang bisa tuliskan di atas simbolnya? Ya, silahkan hadir. Kalau simbol maksudnya 3 besar itu yang seperti apa sih? Besar. Oke, tepuk tangan untuk hadir. Kalau ibu tulis seperti ini, ada yang bisa jawab? Ya, Anime Sahrani. Lebih apa itu nak? Betul, tepuk tangan. Hebat. Hari ini nak, kita mempunyai 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan literasi, murid dapat melakukan operasi aritmetika pada bilangan bulat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, melalui kegiatan literasi, murid dapat menggunakan operasi aritmetika pada bilangan bulat dan memberikan estimasi di dalam penyelesaian masalah. Berarti sebentar kita akan menyelesaikan soal cerita. Oke? Bisa dipahami? Nah, sekarang setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita masih ingat kesepakatan kelas minggu lalu? Iya, kita masih ingat. Ya, jadi kesepakatan kelas itu adalah yang pertama, Saling menghargai pendapat teman. iya, kenapa? Karena sebentar kita akan buat diskusi. Nah, sambil kita mengingat kesepakatan kelas, saya akan menyampaikan sebentar juga penilaian ini akan dilakukan sebentar. Salah satunya harus kita menghargai pendapat teman. Ingat penilaian sebentar. Kemudian yang kedua, Saling menghormati. iya, pendapat teman tak. Kalau ada teman tak yang pendapat tentang lain, kita harus saling menghormati pendapatnya. Oke, kemudian yang ketiga, Bekerja dengan penuh tanggung jawab. intinya dalam bekerja sama kita harus bertanggung jawab dalam berkelompok. Ya, kemudian Saling tepat waktu. tadi itu kata tepat waktu tidak? Kemudian Menjaga kebersihan kelas. kelasnya bersih. Oke, tepuk tangan. Nah, selanjutnya saya akan, oh ya, kelompoknya sudah terbagi ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Juali SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Arifuddin SPDGR sebagai pengajar praktik di angkatan 10 dan Ibu Rosdiana SPD selaku guru matematika di SMP 24 Bulukumba. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Oke, Ibu. Oke, alhamdulillah ya, sehat semua. Selanjutnya pada percakapan hari ini saya akan melakukan observasi bagaimana kegiatan Ibu di kelas, kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas di mana ada observer di dalam? Perasaan saya di saat saya melakukan proses pembelajaran di dalam, alhamdulillah biasa-biasa saja. Oke, bisa diceritakan area pengembangan yang Ibu lakukan atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Tahapan-tahapan yang saya lakukan itu Pak ada dua, tahap pengetahuan dan tahap keterampilan. Nah, di tahap pengetahuan itu bagaimana peserta didik itu mampu memahami bagaimana cara menyelesaikan soal tentang penjelasan dan keterangan. Kemudian di tahap keterampilan, alhamdulillah kebetulan di situ saya sudah bentuk kelompok. Memang di keterampilan itu saya menggunakan alat seperti garis bilangan distan, memang saya gunakan dengan termometer. Alhamdulillah di situ saya lihat keterampilannya anak sudah mampu menyelesaikan soal dengan menggunakan garis rumus dan garis bilangannya. Oke, di sini yang Ibu lakukan area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira sejauh mana keberhasilan pengembangan yang Ibu lakukan di kelas? Kalau di pengetahuan itu peserta didik itu sudah mampu memahami operasi-operasi yang dilakukan, proses penjualan dan pengembangannya, karena itu hanya operasi yang saya lakukan untuk tujuan pembelajaran saya. Nah, di keterampilan itu siswa peserta didik mereka sudah bisa menggunakan bahwa untuk di termometer suhu yang panas itu sudah naik di atas 0, sedangkan suhu yang dingin itu di saat termometer dia ternyata dibangun dengan menggunakan negatif. Selanjutnya Ibu, apakah di dalam pembelajaran itu tidak ada kendala yang Ibu dapatkan setelah terbentuk kelompok visual, audio, dan kinestetiknya? Ya, karena kebetulan di saat proses pembelajaran saya itu ada 3 kelompok visual, auditor, dan kinestetik. Nah, ternyata dalam kelompok itu ada peserta didik yang belum aktif. Mungkin karena kebetulan waktu saat itu saya bagi 5 orang dalam satu kelompok, itu mungkin karena siswa terlalu banyak. Jadi saat diskusi itu Pak, masih ada peserta didik kami yang belum aktif. Jadi hanya sekitar 3 orang yang mereka bekerja sama. Begitu jadi secara persentase, tapi alhamdulillah mereka bisa mengimbangi dengan teman-teman yang lain. Jadi kekurangannya ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam melakukan seperti diskusi ya Pak Bu ya. Kira-kira kenapa seperti itu? Mungkin pemahamannya, mungkin ada area-area tertentu mungkin mereka yang belum paham. Jadi mungkin mereka membutuhkan tutor sebaya atau mungkin membutuhkan guru. Dan saya dekati, memang saya persuasif Pak. Saya langsung yang mana hal yang mana yang kurang kita pahami. Jadi kita yang saya lakukan. Mudah-mudahan pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dapat terrealisasi. Kira-kira kapan pengembangan ini Ibu akan terapkan di kelas? Insyaallah secepatnya Pak akan saya lakukan, karena saya rasa bagus sekali yang seperti untuk materi, karena kita bisa melakukan hal yang positif dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Oke, saya kembali kepada Bapak Arifuddin SPDGR untuk memberikan umpan balik terkait pelaksanaan observasi kelas. Baik, luar biasa. Kemudian
semester ini mulai dulu setelah kemudian diamati kembangkan potensinya luar biasa supaya keluar langsung di pusat proses pembelajaran ini. Saya melihat tadi hal yang sangat tak mungkin seperti ini kan artinya bisa terduga, dan saya melihat proses yang dilakukan itu luar biasa. Namun kalahnya itu tidak mungkin saja di awal sebelum kita mulai materi betul-betul berdeteksi dengan ilmiah prosesnya supaya kita mengetahui gimana buang air ke materi ini. Oh ini bagus ini, jadi kalau dilihat ini dia seperti akhirnya kita langsung tahu oh ini kita sudah bisa tahu. Ya, asesmen diagnostik kognitif. Di akhir kita kasih lagi penilaian supaya kita tahu ada yang masuknya di yang kita teori. Mungkin itu tadi saya lihat luar biasa, tinggal kita kembangkan selalu cara yang baik, kita berkurang dan selalu kita lakukan hal yang baru luar biasa. Terima kasih. Oke Pak, baik Pak, terima kasih banyak atas tanggapan-tanggapannya. Kemudian tanggapan ini saya akan lanjutkan ke observer untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran keras. Kemudian sekian kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.